Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 ya, matematika wajib. Sesi berikutnya, sesi ketiga, trigonometri sudut di berbagai kuadran. Kita langsung saja. Nah, seperti yang sudah dipelajari di SMP ya. Di sini sumbu kartesius ada 4 kuadran. Yang ini kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ceritanya begini, jadi ada jarum. Misalnya speedo ini jarum. Jarum ini dia berputar. Tapi berputarnya berlawanan jarum jam. Jadi bukan ke sini muternya, tapi ke sini. Jadi muter gini. Itu ya. Satu putaran 360 derajat, jadi sudah tahu. Ketika posisi mula-mulanya atau startnya begini, ini 0 derajat. 0 derajat. Kemudian ke sini 90. Berputar lagi dari sini ke sini 180. Dari sini berputar lagi 270. Nah, ini kan siku-siku jadi nambah 90. Ini siku-siku ya, siku-siku. Jadi sama setelah begini putar lagi kembali ke posisi awal. Jadi satu putaran penuh 360 derajat. Nah, gitu ya. Kita pertama-tama harus sudah hafal juga trigonometri sudut istimewa. Dari mulai 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat sampai 90 derajat. Itu di kuadran 1. Jadi yang sudut-sudut istimewa itu semuanya ada di kuadran 1 ya, misalkan di kuadran 1. Nilainya itu positif semua, nilainya positif. Sin 0 derajat 0, cos 0 1. Jadi sin costanya antara 0 sampai 90 itu positif nilainya, itu di kuadran 1. Jadi di kuadran 1 itu positif semua. Karena jadi milik bersama gitu, milik bersama. Sin cos tan milik bersama. Kalau di kuadran 2 yang positifnya sin. Jadi cos sama tannya negatif. Di kuadran 3 tangan yang positif. Sin cos tannya negatif. Di kuadran 4 yang positif cosnya, yang negatif sin sama tan. Nah, gitu ya. Terus nah sekarang bagaimana seandainya kita sudah tahu di sini positif nilainya. Ini 30, 45, 60, 90 itu positif semua nilainya. Sin cosanya positif. Bagaimana kalau seandainya inginnya 15 derajat, misalnya sin 15 derajat. Itu 15 derajat bukan sudut istimewa, itu harus pakai tabel trigonometri atau pakai kalkulator yang ada di HP-nya. Dan modenya itu harus degree. Jangan rad. Jadi kalau biar supaya sama sin 30 setengah dicek dulu ya, dicek dulu di HP-nya. Dicek apakah sin 30 itu 0,5 atau 1,2 apa 1/2. Nah, ini. Jadi ini dipandang terus. Nah, sekarang bagaimana kalau jarumnya berputar dari sini ya, dari posisi mula-mulanya berputar di kuadran 2. Nah, misalnya 150. Nah, ini jarumnya ya. Ini jarum awal, di sini jarumnya awal. Dia berputar sebesar 150 derajat. Nah, ini. Misalnya kita inginnya cos 150 derajat. Atau misalnya yang biar positif ya. Yang sini aja. Sini ya, sin 150 derajat. Nah, ini yang jadi 150 derajat itu sudut putar jarum. Nah, yang digunakan itu bukan 150 derajat. Yang digunakannya itu sudut pakainya, karena sudut antara jarum dan sumbu X, sudut yang digunakan, sudut pakainya. Yang dipakai sudut itu bukan sudut putarnya, bukan sudut yang ini. Nah, antara jarum dan sumbu X, selalu jarum dan sumbu X, ya ingat, selalu jarum dan sumbu X. Dari sini ke sini berapa derajat? Karena ini lebih kecil, 50, di sini 180. Yang 180 dikurangi 150.
Jadi sumbu X itu yang dekat jarum nih, jangan yang ini kan kejauhan. Jadi sudah muter kan, ini udah jauh dari yang ini. Sumbu X yang sebelah sini nih, yang di kuadran 1. Sumbu X yang positif ya. Jadi itu kejauhan kalau itu, jadi yang paling dekat. Jadi ini dikurangi ini 30, jadi sin 30. Gitu. Nah ini 30 yang ininya 30 derajat. Sin 30 setengah, jadi nilainya setengah. Misalnya kita berputar lagi misalnya di kuadran 2, misalnya kita ingin cos berapa di kuadran 2, misalnya 225. Supaya istimewa dulu ya, 225. Ini berarti dari sini muter, jadi selalu dari posisi awal ya muternya, jangan dari sini, jangan lanjutin, jangan. Ini muter 225 derajat. Ya kira-kira di sini. Jadi ini lanjutannya. Nah, kira-kira di situ. 225 derajat. Sudut yang digunakannya antara, ingat sekali lagi yang seperti yang tadi, jarum dan sumbu X. Jarum dan sumbu X. Jarum dan sumbu X. Jadi ini karena ini lebih besar, yang ini dikurangi yang ini yang lebih kecil. Jadi di sini plus 25 dikurangi 180, 45 derajat. Jadi ini cos 45 derajat. Karena jatuhnya di kuadran 3, ini daerah kekuasaan tangan. Jadi cosnya itu negatif, nggak ada cosnya. Karena nggak ada gitu, cosnya negatif. Jadi min cos 45 derajat. Cos 45 sudah apa ya? Setengah akar 2. Jadi jawabannya min setengah akar 2. Nah gitu. Dilanjutkannya misalnya jarumnya berputar lagi. Nah, di sini nih, misalnya berapa? 330, misalnya 330. Berarti dia berputar dari sini. Berhentilah di sini. Sudut putarnya nambah. Nah gini. Misalnya kita pengennya tan supaya atau sin dan sin lagi boleh, sin 330. Ini tadi sekali lagi ini sudut putar, sudut putar, sudut putar. 330 berarti sudut yang digunakannya, ingat jarum dan sumbu X. Sumbu X-nya yang ini yang dekat. Sekarang yang ini yang paling dekat. Jadi yang ini. Karena yang lebih kecil, ini lebih besar 360, jadi bukan yang 0 ya. 360, kalau 0 kan tadi posisi awal. 360 dikurangi yang besar kurangi yang kecil, 360 dikurangi 330. 30. Jadi ini sin 30 karena dia jatuh di kuadran 4. Di sini ada kosan cos. Sinnya negatif. Sin 30 yang ini kan udah setengah. Karena min jadi min setengah jawabannya. Nah gitu ya, itu menentukan sudut di berbagai kuadran. Mungkin ada pertanyaan, kenapa di sini sinnya positif, di sini tangannya positif, di kuadran 2 kenapa sinnya positif, di kuadran 3 tangannya positif, di kuadran 4 cosnya yang positif, tapi di kuadran 1 positif semua sin konstan. Kenapa? Nanti dijelaskan di sesi berikutnya ya. Masih sesi ketiga tapi bagian yang kedua. Untuk ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.